Berhenti, jangan buang ratusan juta kamu untuk beli hidrolik mahal sebelum nonton video ini. Karena di bisnis ini, omset jutaan per hari bisa habis menguap cuma gara-gara satu kesalahan sepele yang gak pernah diajarkan di buku bisnis manapun. Halo semuanya, selamat datang kembali di video TokoWise. Terima kasih banyak buat yang sudah subscribe channel ini dan terus dukung channel ini untuk majukan UMKM Indonesia. Buat kamu yang baru pertama kali mampir, pastikan klik tombol subscribe sekarang supaya nggak ketinggalan strategi bisnis yang praktis dan jujur. Nah, banyak yang bilang bisnis car wash itu bisnis basah yang gampang cuannya. Tapi faktanya, banyak pemilik yang cuma dapet capeknya doang. Sementara profitnya bocor kemana-mana. Sebelum kamu nekat buka, saya mau kasih tahu satu rahasia pahit yang bikin bisnis ini sering jadi kuburan modal bagi pemula. Semua orang punya kendaraan, dan semua orang malas cuci sendiri. Logikanya, bisnis car wash itu nggak akan ada matinya kan? Kamu cuma butuh air, sabun, dan beberapa orang tenaga kerja. Tapi pertanyaannya, kalau gampang, kenapa banyak tempat cuci mobil yang cuma bertahan setahun lalu jadi lahan parkir kosong? Di video TokoWise kali ini, saya akan bongkar kenapa bisnis basah ini justru paling sering bikin kantong kering. Kalau kamu nggak paham manajemennya, kita akan bedah kenapa omset jutaan per hari bisa habis nggak bersisa hanya untuk biaya yang nggak kamu sadari. Jangan sampai modal hidrolikmu yang mahal itu cuma jadi pajangan karatan. Masalah pertama di car wash bukan kurang pelanggan, tapi pengawasan. Kamu tahu nggak berapa banyak sampo atau wax yang dipakai untuk satu mobil? Kebanyakan pemilik cuma pasrah sama karyawan. Pakai secukupnya ya, katanya. Hasilnya, terjadi pemborosan luar biasa. Bahan kimia yang harganya jutaan itu seringkali tumpah, dipakai berlebihan, atau bahkan hilang tanpa jejak. Belum lagi soal kejujuran kasir. Berapa banyak mobil yang dicuci hari ini? Apakah jumlah air dan sabun yang keluar sebanding dengan uang yang masuk ke laci? Tanpa sistem hitungan yang presisi, bisnis kamu itu ibarat ember yang bagian bawahnya penuh lubang jarum. Nggak kelihatan, tapi bikin kering. Kesalahan kedua adalah manajemen antrean. Di bisnis jasa, waktu adalah uang. Banyak pemilik car wash senang kalau antrean panjang. Padahal, itu adalah bom waktu. Satu mobil yang dicuci terlalu lama karena karyawan nggak punya standar prosedur SOP. Artinya, ada satu pelanggan lain yang bosan dan nggak akan pernah balik lagi. Kamu menjual kecepatan dan kebersihan. Kalau bersih tapi lama, orang kapok. Kalau cepat tapi kotor, orang marah. Menjaga keseimbangan ini butuh data. Kamu harus tahu berapa lama rata-rata satu tim menyelesaikan satu unit. Dan di jam berapa tokomu paling sibuk supaya kamu bisa atur jumlah orang. Kalau kamu masih pakai sistem kira-kira, bersiaplah ditinggal pelanggan setiamu ke tempat sebelah. Lalu, gimana cara mengatasinya? Apakah kita harus nongkrongin tempat cuci mobil 24 jam? Tentu enggak. Kuncinya ada di digitalisasi kontrol. Disinilah TokoWise masuk, memberikan kendali penuh
di tanganmu. Dengan TokoWise, kamu bisa mendata setiap pemakaian bahan baku secara akurat. Kamu bisa tahu setiap piringan jasa yang keluar harus berbanding lurus dengan stok sabun yang berkurang. Nggak cuma itu, sistem TokoWise memudahkan kamu memantau performa karyawan. Siapa yang paling rajin, siapa yang paling cepat, dan berapa banyak omzet yang dihasilkan per orang. Kamu bisa kasih bonus berdasarkan data nyata, bukan cuma perasaan suka atau nggak suka. Dengan TokoWise, bisnis cuci mobilmu bukan lagi sekadar bisnis air, tapi bisnis data yang presisi. Jadi, apa poin penting yang harus kamu bawa pulang hari ini? Pertama, bisnis car wash itu bukan soal air dan sabun, tapi soal manajemen stok bahan kimia. 1 ml sabun yang terbuang percuma setiap kali cuci. Kalau dikali 1000 mobil, itu adalah kerugian jutaan rupiah yang tidak terlihat. Kedua, kecepatan adalah mata uangmu. Pelanggan tidak keberatan bayar lebih mahal selama mereka tidak perlu menunggu 2 jam untuk mobil yang bersih. Tanpa SOP dan pemantauan waktu yang ketat, kamu akan kehilangan pelanggan setia. Dan ketiga, jangan pernah biarkan bisnismu berjalan buta. Kamu butuh sistem digital seperti TokoWise untuk memantau performa karyawan dan kebocoran stok secara real time. Di era sekarang, pengusaha yang hanya mengandalkan insting akan kalah dengan pengusaha yang memegang data. Membangun bisnis memang tidak pernah mudah. Akan selalu ada tantangan. Dari hidrolik yang macet sampai karyawan yang keluar masuk. Tapi ingat, setiap pengusaha besar yang kamu lihat hari ini, dulunya adalah pemula yang berani mengambil risiko. Bedanya, mereka tidak hanya berani, tapi mereka juga cerdas. Mereka belajar dari kesalahan dan selalu mencari cara untuk membuat sistem yang lebih baik. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan menghentikan langkahmu. Jadikan setiap hambatan sebagai bahan bakar untuk belajar. Gagal itu biasa, tapi menyerah karena manajemen yang berantakan itu yang jangan sampai terjadi. Selama kamu mau disiplin, mau belajar detail, dan mau pakai cara yang wise, kesuksesan itu cuma masalah waktu. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video TokoWise hari ini. Jangan lupa subscribe, like kalau video ini bermanfaat, dan tulis di kolom komentar tantangan terbesar apa yang sedang kamu hadapi di bisnismu sekarang. Kami TokoWise, tetap semangat, tetap berjuang, dan jadilah pengusaha yang white. Sampai jumpa di video berikutnya.